Burung kenari yang kurus sering disebut berdada nyilet. Begitu kurusnya, sehingga tulang dadanya terlihat menonjol. Bobot badannya pun berangsur-angsur mengalami penurunan, sehingga nyaris tak ada lemak di bawah kulit, yang berfungsi mengurangi pengaruh hawa dingin terhadap tubuh. Tidak heran kalau kondisi kesehatan pada burung berdada nyilet sangat ringkih. Jika tidak segera ditangani tentu akan mengganggu fungsi fisiologi, metabolisme, sistem reproduksi, juga meniadakan potensi suaranya. Umumnya, burung kenari yang tubuhnya kurus atau berdada nyilet disebabkan kesalahan dalam perawatan, terutama kekurangan nutrisi dan vitamin. Bisa juga karena cacing yang masuk ke tubuh burung, kemudian berbiak dalam saluran pencernaan dan mengisap sebagian besar bahkan seluruh sari-sari makanan yang mestinya didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh. Kemungkinan lain adalah infeksi bakteri di dalam tubuh burung, yang merusak atau menghambat fungsi dari beberapa organ pencernaan, sehingga makanan tidak bisa dicerna secara sempurna. Akibatnya, apa yang dimakan burung akan keluar melalui kotorannya dan tidak sempat atau sedikit sekali yang diolah menjadi sari-sari makanan. Kenari yang jarang bergerak juga bisa mengalami kekurusan, sehingga otot-ototnya mengkerut atau tidak bisa mengembang secara normal. Hal ini sering dialami penangkar yang kandangnya terlalu sempit. Kalau Anda memiliki kenari dengan permasalahan seperti di atas, maka cara memperbaikinya bisa dilihat dari faktor penyebabnya, dan Anda sendirilah yang paling mengetahuinya. Terapi perbaikan kualitas pakan. Terapi ini diperlukan ketika Anda merasa selama ini belum memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan kenari, baik secara kuantitas jumlah pakan maupun kualitas mutu pakan. Jika Anda membeli pakan jadi, apalagi yang bermerek, saya yakin produsennya sudah memperhitungkan kandungan nutrisi seperti protein, lemak, karbohidrat, energi metabolisme, hingga serat kasar. Sebenarnya pakan jadi juga mengandung beberapa jenis vitamin dan mineral. Namun khusus vitamin dan mineral, sebagian besar pakar perburungan selalu menganjurkan untuk memastikan kecukupannya dari luar bahan pakan, atau dalam bentuk suplemen. Hal ini karena vitamin dan mineral memiliki puluhan jenis, dan mustahil bisa terpenuhi secara tepat pada bahan pakan. Terapi obat cacing. Terkadang kita sulit membedakan apakah burung kenari kurus akibat cacing di dalam tubuhnya, atau burung mengalami kekurangan gizi. Hal ini wajar saja, mengingat cacing mengisap sari-sari makanan yang sudah dicerna oleh organ pencernaan burung, sehingga jaringan tubuh tidak mendapat asupan gizi. Sedangkan pada burung yang kekurangan gizi, tapi bukan disebabkan cacing, biasanya terjadi karena kita lalai dalam memberikan pakan berkualitas, baik dari segi jumlah kuantitas maupun mutu atau kandungan nutrisinya. Untuk memastikan apakah burung kurus akibat cacing, Anda bisa melihat kotorannya. Biasanya pada feces atau kotoran burung yang terinfeksi cacing akan disertai benda kecil memanjang yang bergerak-gerak. Itu adalah sebagian cacing yang ikut keluar bersama kotoran. Bisa juga terlihat bulatan kecil, lebih kecil daripada butiran gula pasir, berwarna putih atau putih kekuningan, yang menempel pada feces. Itulah telur cacing yang juga keluar bersama kotoran burung. Meski sering keluar bersama kotoran, telur dan cacing di dalam tubuh burung jumlahnya bisa mencapai ribuan, dan selalu berkembang biak di dalam organ pencernaan burung. Jadi, tidak mungkin habis jika tidak diobati. Gejala klinis lain yang kerap terlihat pada burung yang cacingan antara lain selalu gelisah, bulu mekar dan nyekukruk, serta dalam beberapa kasus disertai dengan mata berair. Terkadang burung cacingan masih memiliki nafsu makan yang baik, tetapi tetap terlihat kurus karena semua nutrisi yang masuk sudah dihabisi cacing. Untuk mengobati penyakit cacing pada burung kenari, atau jenis burung lainnya, Anda bisa menggunakan obat cacing yang dijual di toko burung terdekat. Burung yang akan diberi obat cacing dijemur dulu tanpa air minum. Setelah itu berikan larutan obat cacing di tempat teduh. Lakukan terapi ini selama 4-5 hari berturut-turut, kemudian diulangi 1x dalam seminggu sampai tubuhnya sudah terlihat kurus, biasanya selama 1 bulan sudah terlihat hasilnya. Untuk mencegah agar cacing tak lagi masuk, berikan treatment yang sama setiap 1 bulan sekali. Kalau Anda merasa sudah memberikan makanan yang berkualitas kepada kenari di rumah, bahkan sudah memberikan obat cacing kepada burung, coba diperiksa apakah kandang yang digunakan terlalu sempit dan hanya ada 1 tangkringan atau tenggeran di dalamnya. Jika benar demikian, maka terapi gerak bisa menjadi solusinya.
Terapi gerak adalah upaya kita mengubah kondisi burung yang semula tidak aktif menjadi lebih aktif dalam bergerak, melalui perbaikan lingkungan kandang atau sangkar. Coba sekarang kandang atau sangkar diganti dengan ukuran yang sedikit lebih besar. Kemudian pasang 2-3 tenggeran dalam posisi agak berjauhan. Hal ini akan merangsang keinginan burung untuk melompat dari tenggeran yang satu ke tenggeran lainnya, sehingga ia akan lebih sering bergerak. Jarak antara wadah pakan dan wadah air minum juga dibuat saling berjauhan, misalnya pada dua sisi kandang yang berlawanan. Ketika burung selesai makan, dan ingin minum, otomatis dia harus bergerak dulu. Tanpa disadari, burung kenari mengalami peningkatan aktivitas dalam bergerak, sehingga otot-ototnya pun mulai mengembang, nafsu makannya meningkat, dan metabolisme tubuh berangsur-angsur kembali normal.